Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Waskita Ahmad Nuron. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis tersebut terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, nomor hadis yang kedua. Seperti apa hadisnya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, Umar berkata, pada suatu hari kami duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun sadidu bayadis thiyabi sadidu sawadis sa'ari la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun. Lalu datanglah seorang laki-laki kepada kami. Ia menggunakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bahwasanya dia telah melakukan sebuah perjalanan, dan juga tidak ada di antara kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempelkan lututnya ke lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya ke paha beliau. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta fangajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Lalu pria itu berkata, ya Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu Islam. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, Islam adalah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, serta berhaji apabila mampu menempuh jalannya. Lalu pria itu berkata, benar. Nah, Umar dan sahabat ini membuat gumun, Umar dan sahabat, karena yang bertanya justru ia yang membenarkannya. Qala fakhbirni anil iman. Qala antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lalu pria ini berkata lagi, ya kabarkan kepada saya tentang iman. Nabi Muhammad pun menjawab, iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, dia ini kembali menjawab, benar. Qala fakhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Lalu dia ini bertanya, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad menjawab, ihsan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan apabila engkau tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Qala fakhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
orang itu bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang kiamat. Nabi menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fakhbirni an amarutiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa angtarul khufata al-urata al-alata ri'a asyai yata waluna fil bunyani. Lalu kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Nabi menjawab, ketika engkau melihat seorang budak melahirkan majikannya, dan ketika engkau melihat orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, dan miskin, lalu juga pengembala kambing berlomba-lomba dalam bermegah-megahan membuat bangunan. Thumma antalaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri masailu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Lalu pria itu pergi dan Nabi diam sejenak. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, ya Umar, apakah engkau mengetahui siapa tadi yang bertanya? Lalu Umar pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi pun menjawab, sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kamu semua untuk mengajarkan kita mengenai agama Islam. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui rukun Islam, iman, dan ihsan. Telah disebutkan bahwasanya rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji. Nah, rukun Islam ini adalah amalan-amalan badan atau jasmani. Lalu kita juga mengetahui rukun iman, yang mana rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, di mana rukun iman ini adalah amalan-amalan hati atau kepercayaan. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui terkait ihsan, yang mana ihsan itu ada 2 tingkatan. Yang tingkatan pertama adalah ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, dan jika kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, di tingkatan yang kedua itu artinya apa? Ketika kita beribadah itu karena kita takut dan ingin terhindar dari siksanya. Jadi iman, Islam, dan ihsan adalah 3 pilar bangunan Islam. Nah, jika diibaratkan sebuah bangunan, maka iman adalah pondasinya. Pilar-pilar dan bangunan di atasnya adalah Islam, dan ruhnya adalah ihsan. Nah, ketika seorang beriman dan berislam, namun tidak berihsan, maka ia belum menerapkan ruh ajaran Islam. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, hendaknya kita meningkatkan iman dan menguatkan ibadah kita dengan berislam. Tapi kita juga harus meningkatkan motivasi dalam diri kita dengan berihsan. Jadi ketiga hal ini, iman, Islam, dan ihsan adalah 3 hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan oleh seorang muslim. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.